Len, lihat Len. Aku ada mainan baru nih, bisa ganti-ganti lampu warna. Oh, keren banget. Loh, ini kamu mati juga? Iya, aku bisa nyalain lagi, lihat nih. Wow, keren banget. Cuma dari handphone loh padahal Oh itu. iya. Iya. Karena kamu kayak gini, aku jadi keinget firman Tuhan. Apa tuh? Kalau kamu adalah terang dunia, kamu tahu nggak? Kamu itu spesial karena kamu selalu bawa terang Kristus kemanapun kamu berada. Tapi kadang-kadang Betul. kamu suka nggak sadar, aku juga suka nggak sadar. Iya sih. Tahu sih, tapi apa hubungannya sama mainan ini? Kan aku tunjukin cuma mainan lampu. Nah, hubungannya nggak ini, logikanya seperti sebuah rumah, sebuah kamar nih. Kalau misalnya sebuah kamar gelap, itu artinya lampunya belum nyala kan? Nyala. Nah, sama dengan hidup kita. Kadang-kadang kita tuh lupa nyalain terang Kristus yang di dalam hidup kita. Caranya gimana? Caranya dengan mengasihi sesama kita, sehingga sama kita bisa mengenali Yesus, terang Kristus yang ada dalam hidup kita gitu. Mantap. Jadi sekarang aku ngerti, Len. Thank you ya. You're welcome. Hai teman-teman. Hai teman-teman, welcome to Peace at Home for Lighties. Enjoy. Hai fams, how are you? Aku yakin semuanya di sini sehat, ya kan? Yang sehat, yang berasa diberkati Tuhan, langsung aja ketik apapun di komen. Aku diberkati Tuhan, atau yay, atau I'm so happy, whatever it is. Karena Tuhan itu setia, bener nggak ya? Bener kan? Oke. Kalau gitu langsung aja kita nyatakan betapa besar kebaikan Tuhan, betapa Tuhan itu setia di setiap perkara yang kita jalani selama hidup kita. Let's go! Katakan Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan
teman-teman, mari kita buka Feast at Home for Lightings today dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Berkat-Mu sungguh luar biasa buat kami, buat keluarga kami, mama papa kami, saudara-saudara kami, teman kami. Meskipun mungkin saat ini kami masih dalam masa pandemi, kami worship dan menyembah dan meninggikan nama-Mu lewat online di rumah. Tapi Engkau tahu hati kami terbuka, mau dibukakan bagimu, mau diubahkan seperti Engkau Tuhan. And now we are here, Lord. We want to listen to You. Please open our hearts, our minds, and open our eyes, Lord. Jadikan mata kami seperti mata-Mu yang memandang orang-orang di dunia ini adalah sebagai teman kami, sebagai rekan-rekan kami yang sama-sama berjuang, Tuhan, untuk menjadi terang bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diubahkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, welcome to Feast at Home for Teens. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan happy ya. Amin. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman. Kalau tombol like di YouTube itu gambarnya seperti apa ya? Ya, betul. Gambarnya itu adalah jempol ke atas. Nah, sekarang aku minta teman-teman untuk klik dan pencet tombol like-nya dulu sebelum kita lanjut. Aku tunggu 3 detik dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman untuk like-nya. So, di bulan ini kita sedang membahas satu tema besar yaitu Shine Your Light. Di mana talk yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai shiny leaders. Kita belajar untuk menjadi pemimpin atau influencer yang membawa terang Kristus melalui kasih dan perbuatan baik. Dan kita juga sekarang sudah tahu ternyata kita punya influencer yang hebat yang bisa menjadi teladan kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus sendiri. He is our God, He is our best friend. Tadi aku udah bilang mengenai bagaimana kita membawa terang Kristus, salah satunya dengan perbuatan baik. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu gimana caranya kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita membawa terang Kristus dengan perbuatan baik. Dan juga mungkin ada teman-teman yang masih ragu-ragu. Berpikir gimana caranya kita berbuat baik sebagai anak-anaknya Tuhan. Nah, itu yang akan kita bahas di topik kali ini, yaitu Shiny Deeds atau perbuatan terang. Di bulan ini kita mempunyai satu power verse yang akan menjadi pegangan dan kekuatan kita untuk menjalani hari-hari di bulan Mei ini. Nah, aku minta teman-teman untuk mengambil Alkitabnya. Oke, sudah diambil. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya Alkitab atau nggak ada Alkitab di sekitarnya, boleh teman-teman angkat tangannya, kita mau hormati kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita buka di dalam Injil Matius bab 5 ayat 14a dan dilanjutkan di ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amin. Minggu lalu kita sudah berbicara mengenai influencer. Mungkin kalau teman-teman mendengar kata influencer, pasti yang ada di pikiran teman-teman adalah influencer yang ada di YouTube, Instagram, atau di TikTok. Nah, sadar nggak teman-teman kalau YouTube, Instagram, atau TikTok itu ada juga karena perkembangan teknologi. Kita harus bersyukur ada perkembangan teknologi karena kita sekarang ini bisa pesan barang lewat online, kita bisa pesan makanan lewat online, dan
Teman-teman pun juga bisa ikut kelas secara online. Dan juga terlebih kita sekarang dengan mudah mendapatkan informasi semua melalui online. Entah dari laptop, entah dari handphone kita, itu semua dengan mudah bisa kita dapatkan. Tapi walaupun itu mudah, kita tetap harus bijak untuk memilah dan memilih apa yang akan masuk ke dalam pikiran kita atau ke dalam hati kita. Karena kalau kita tidak bijak untuk memilih, itu bukan yang menjadi berkat, tapi menjadi sesuatu toksik atau racun untuk hati kita. Dan sadar nggak sadar, apapun yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita itu menjadi suara-suara yang akan menginfluence atau mempengaruhi kita. Sebagai contoh misalnya kita suka membuka aplikasi Instagram. Di situ kita melihat postingan-postingan teman-teman kita ataupun postingan selebgram. Kita melihat kehidupan mereka itu begitu menyenangkan, begitu indah, begitu bahagia kelihatannya mereka. Tapi belum tentu apa yang mereka posting itu yang terjadi pada kehidupan mereka. Tapi sadar tidak sadar kita saat kita melihat postingan mereka, kita bisa saja membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Dan contoh yang lainnya misalnya ada seorang selebgram yang memposting sesuatu di Instagram dan postingan berikutnya mungkin mereka memposting sesuatu barang yang mereka bilang itu barang favorit mereka atau barang kesukaan mereka. Dan di situ juga secara tidak sadar kita juga menjadi ingin untuk memiliki atau membeli barang itu. Dan itu adalah suatu suara-suara yang bisa mempengaruhi kita untuk melakukan suatu keputusan. Di mana kalau misalkan kita menginginkan barang itu walaupun kita tidak membutuhkannya, itu akan mengarahkan kita untuk menjadi seorang dengan perilaku yang boros. Hidup itu adalah suatu pilihan, di mana kita akan dihadapkan dengan pilihan yang simple atau pilihan yang rumit yang membutuhkan kita untuk berpikir lebih lama. Dan dari keputusan itu yang kita ambil dari pilihan-pilihan itu akan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Nah, kita dalam mengambil keputusan itu harus benar-benar merdeka, tidak ada pengaruh atau suara-suara dari manapun dalam pengambilan keputusan agar kita bisa mengambil keputusan yang baik dan benar untuk kehidupan kita. Mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana kita caranya memilih sesuatu dengan bijak untuk apapun yang akan datang ke dalam kehidupan kita, dan kita harus memilihnya sebagai anak-anaknya Tuhan. Dan kalau misalkan teman-teman kita mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di matanya Tuhan, kita harus bagaimana? Yang pertama, it's okay to say no. Misalkan teman-teman diajak untuk ngeprank temannya yang lain, atau diajak untuk menonton film atau adegan yang kurang sopan atau tidak pantas. Di situ teman-teman harus hati-hati, harus bijak untuk memilih. Dan kalau misalkan teman-teman nonton Netflix pun, kita juga tahu di sana ada batasan umur, misalkan all. All itu untuk semua umur, 6 plus itu untuk 6 tahun ke atas, 16 plus itu untuk 16 tahun ke atas, 18 plus itu untuk 18 tahun ke atas. Nah, di sana kita harus jujur mana yang boleh kita tonton, mana yang tidak boleh kita tonton. Karena Netflix pun membuat ketentuan itu agar mereka bisa memberikan informasi yang sesuai dengan umur kita, sesuai dengan pola pikir kita saat ini. Kita tidak harus selalu mengatakan yes untuk setiap perkataan orang lain. Dan firman atau perkataan Tuhan itu yang dapat menjadi filter kita. Dan untuk itu kita harus mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita boleh mempunyai kebiasaan untuk saat teduh setiap harinya. Yang kedua, seperti ini, kita boleh mengikuti Feast at Home setiap Sabtu. Dan juga yang ketiga, kita harus mengelilingi media-media yang kita ikuti dengan media-media yang disediakan oleh gereja. Dan dengan itu kita bisa mempunyai dasar untuk mengatakan no untuk setiap perbuatan yang mengarahkan kita kepada kegelapan atau dosa-dosa. Aku punya cerita di mana dulu di zaman SMA aku punya satu pertemanan di mana kita di situ ada 10 orang dan 9 orang ini kebetulan mereka semua merokok. Dan hanya satu orang yang tidak merokok. Dan kebetulan itu adalah aku sendiri. Dan di situ aku boleh hangout dengan mereka, aku boleh bergaul dengan mereka. Tapi untuk masalah rokok,
aku akan selalu say no. Setiap kali mereka menawarkan aku rokok atau mencoba untuk merokok, aku akan selalu mengatakan no. Karena aku tahu di mana kebetulan papaku sendiri juga meninggal karena penyakit kanker yang disebabkan oleh rokok. Dan aku tahu kalau rokok itu dapat membunuh tubuh. Dan apalagi kalau sesuatu hal yang membunuh roh itu yang harus benar-benar kita hindari. Dan ini ditegaskan dengan satu kutipan ayat, kita buka sama-sama di 1 Tesalonika bab 5 ayat 21 sampai dengan 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, di sini pun kita diingatkan untuk say no kepada segala jenis kejahatan. Dan poin yang kedua adalah make some noises. Di talk minggu lalu kita sudah belajar mengenai influencer yang membawa terang. Maka dari itu, kalau misalkan kita masih mempunyai teman-teman yang suka membuat suara-suara atau mendorong kita ke dalam kegelapan atau ke dalam bahaya, kita harus menyuarakan dan melakukan kebenaran. Make some noises artinya kita harus menyuarakan dengan lantang apa itu kebenaran. Walaupun begitu, kita harus menyuarakannya dengan kasih dan kelemah lembutan seperti Yesus Kristus sendiri. Dan apabila memang benar-benar kita mempunyai teman-teman yang seperti itu, yang masih ada di dalam kegelapan, kita boleh membawa mereka juga ke dalam terang. Dulu aku juga mempunyai masalah untuk make some noises kepada teman-teman aku. Dan teman-teman aku ini yang berbeda dengan cerita aku sebelumnya, kita mempunyai satu line group chat, dan aku ada di dalamnya. Di situ kadang-kadang teman aku suka memposting link-link ke video yang kurang sopan. Di situ aku risih dan kebetulan aku juga sudah join di dalam suatu komunitas. Aku mencoba untuk mengajak mereka untuk join ke acara-acara komunitasku di sana dengan harapan mereka bisa mengetahui apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Kita boleh sama-sama melihat di kitab Yesaya bab 58 ayat yang pertama. Yesaya 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Di sini kita benar-benar harus make some noises untuk pelanggaran mereka, untuk dosa-dosa mereka agar mereka bisa diingatkan dan dibawa ke dalam terang. Poin yang ketiga adalah it's your choice. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang dan kita juga tidak bisa berekspektasi kita akan disenangi oleh semua orang. Dan tugas kita sebagai anak-anaknya Tuhan adalah menyenangkan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan Yesus? Yang pertama, kita harus menempatkan hati kita sendiri dengan hati Tuhan Yesus. Dengan begitu, kita bisa memilih pilihan yang benar. Dan kemudian apabila kita bisa memilih pilihan yang benar, kita akan diarahkan ke jalan dan terang Yesus Kristus itu sendiri. Dan aku mau melanjutkan ceritaku yang sebelumnya. Di mana pada saat aku menyuarakan kebenaran di dalam line group chat itu dan mereka ternyata mengabaikannya, di situ aku ada di dalam suatu pilihan. Jeffrey, lihat tuh yang di-share. Bagus-bagus kan? Emang sih kamu belum cukup umur untuk lihat yang kayak begitu. Tapi daripada kamu dijauhin teman-teman, santai aja kali. Jeffrey, Yesus sayang banget sama kamu dan Dia nggak mau kamu melakukan hal-hal yang tidak baik. Ayo, lakukan apa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan saja. Dari pergumulan itu, aku memutuskan dan memilih untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Aku tidak mau untuk ada di dalam grup itu hanya untuk menyenangkan hati mereka atau menyenangkan hatiku sendiri dengan cara yang salah. Dan ini juga dikuatkan dengan ayat di Injil Yohanes bab 11 ayat 9 sampai dengan 10. Injil Yohanes bab 11 ayat 9 sampai dengan 10. Kita baca.
Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Dari sini pun kita bisa menyimpulkan kalau Yesus Kristus pun juga menawarkan pilihan buat kita. Dan kita harus memilih dengan bijak. Who we follow fits us, who we follow fills us up. Kita bisa belajar dari Yesus Kristus sebagai influencer yang hebat. Dia tidak mau mengikuti budaya dunia, melainkan dia membuat budayanya sendiri, yaitu budaya kasih, budaya perbuatan terang. Di mana Yesus Kristus suka menolong orang lain, menyembuhkan orang lain, memberi makan orang lain. Oleh karena itu, di dalam mengikuti zaman, kita harus benar-benar bijak memilih, karena apa yang akan masuk dalam pikiran dan hati kita akan menentukan kita akan bersinar atau tidak, kita akan berhasil atau tidak, kita mempunyai hidup yang selamat atau membawa kita kepada bahaya yang mematikan. I know it's not easy karena aku dulu juga pernah mengalami hal yang sama, dan dulu pun aku pernah tidak berada dalam suatu komunitas. Dan bersyukurlah kamu dan aku sekarang sudah berada dalam komunitas yang tepat dan kita bisa berjalan bersama-sama di jalan dan terangnya Tuhan. Jadi, to do shiny deeds atau perbuatan terang, kita harus ingat-ingat 3 poin tadi, yaitu pertama, it's okay to say no. Yang kedua, make some noises. Dan yang ketiga adalah it's your choice. Dan aku juga mau mengingatkan teman-teman untuk power verse kita dalam bulan ini, yaitu kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau boleh kuatkan kami ya Tuhan untuk mengatakan tidak pada suatu hal yang mungkin membawa kami kepada kegelapan ataupun dosa ya Tuhan. Engkau juga boleh kuatkan kami di dalam iman kami ya Tuhan, di dalam pengenalan akan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami pun juga boleh menyuarakan dengan lantang kebenaran-Mu di sekitar kami ya Tuhan, yang mungkin teman-teman kami pada saat ini juga masih sering membawa kami kepada kegelapan ya Tuhan, agar kami boleh menolaknya ya Tuhan, agar kami boleh menyuarakan kebenaran-Mu di antara teman-teman kami ya Tuhan. Dan juga berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh fokus untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan, dan agar kami boleh selalu ada di dalam hadirat-Mu. Engkau boleh selalu menurunkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Tuhan, berkati kami selalu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you very much, Kak Jeffrey, for delivering God's Word today, and also to the praise and worship team and everyone who took part in today's Light Teens. I'm so blessed with today's session. If you are blessed, here's what you can do. Share this video to your friends and family. You can also like, comment, and subscribe to this channel. There will be no Light Teens next week. We will be back on Saturday, May 22nd. Stay safe, friends, stay healthy, and don't forget to wear your mask if you have to go out. Keep praying and always love the people around you. You are loved, you are blessed. See ya!